Oke guys, kita mulai dari mobil 30 jutaan sedan di depan kita nih. Berikutnya ini adalah mobil 35 juta yang ada di story Instagram gue. Ini mobil yang dicari-cari banyak orang dengan kondisinya sudah termodif dan terlihat giamik nih guys. Kita langsung cek aja di sini nih guys. Jadi kalau teman-teman mau cuci, mau bikin kopi segala macam nih sudah ada peralatannya. Sebelahnya nih ada Avanza, harganya 60 jutaan. Kita coba cek datanya. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact nih, di depan kita ada Honda Brio tipe E, manual transmission 2018 pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan mengikuti open house dari Balai Lelang Smartbeat pada event lelang berikutnya. Dan ada kurang lebih 3 baris nih mobil yang akan dilelang. Ya puluhan lah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat lebih lengkapnya ya. Jangan lupa nih guys, di follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang berikutnya? Teman-teman ikutin aja nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mencari mobil bekas di luar sana nih guys. Oke guys, kita mulai dari mobil 30 jutaan sedan di depan kita nih, yang kelihatannya agak premium pada masanya. Yuk kita coba cek datanya dulu. Oke guys, ini adalah mobil Toyota Corolla Altis guys, tahun 2003, manual transmission dengan pajak mati di Desember 2022 kemarin. BPKB 7 hari kerja, eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Cuma nanti kita coba screening dulu, di open cuma 38.500.000. Lanjut kita cek penampakannya. Ini adalah Corolla Altis dengan kondisi eksterior sih agak kusam ya, tapi masih terkategori C. Kusam-kusamnya nih harus dipoles lagi, ditouch up lagi guys. Untuk di bagian headlamp, fog lampnya masih oke, velg masih OEM dari Toyotanya. Kondisi ban sih kurang lebih 30%-an. Bagian sisi mobilnya ini agak sedikit kusam, catnya sudah all repaint ya sepertinya. Ada baretan kasar dan renggang di bagian bumper dan quarter belakang sebelah kanan. Di bagian sisi belakangnya sudah defogger pastinya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir. Lalu ini catnya juga udah agak kusam ya. Dan bagian sisi kanan dari belakang nih ada cat yang sudah pecah, harus di repair lagi. Baretan kasar nih dari quarter ke arah panel pintu kiri belakang. Sisanya sih masih terbilang cukup. Untuk kaca filmnya nih terbilang udah luntur nih kalau menurut gue, jadi harus diganti. Kaca filmnya nih sudah uzur ya kayaknya ya. Kalau kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior nih terbilang sangat kusam banget kalau gue bilang. Joknya masih trim bawaan pabrikannya, blue drew seperti ini. Layout dashboardnya ini kayaknya tipe yang V ya, mungkin ya, karena sudah ada wood panel di bagian konsol tengah dan juga armrest di bagian door trim. Layout dashboard kotor banget nih seperti ini, setir juga kusam. Di bagian plafon masih terkategori cukup sih. Sisanya sih di interior sih C, cuman agak kusam kalau menurut gue nih guys. Nah ini dia guys, buat teman-teman yang nyari mobil sedan 30 jutaan, di depan kita nih ada Toyota Corolla Altis tahun 2003 guys. Manual transmission, sayang nih pajak mati di bulan 12 2020 kemarin. BPKB-nya 7 hari kerja. Eksterior menurut gua C, cuman kusam ya. Interior juga C, kusam. Dan di sini mesinnya terkategori C arah ke D. Di opennya di 38.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Berikutnya ini adalah mobil 35 juta yang ada di story Instagram gua. Banyak yang nanya nih. Ini kita langsung coba cek aja guys. Oke, di depan kita ini Toyota Agya tipe G TRD ya, tahun 2014, manual transmission. Sayang nota pajak nggak ada, BPKB 17 hari kerja. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 35 juta rupiah. Nah penampakannya adalah seperti ini nih. Di bagian eksteriornya kalau menurut gua sih warna silver ya, cuman agak sedikit kusam nih, sudah mulai kusam, jadi harus dipoles-poles lagi. Headlamp sebelah kanannya ini sudah agak mengusam, sebelah kiri masih oke, fog lamp masih oke, termasuk garnisnya juga masih oke. Ada beberapa baret di bagian bumper dan juga lipsnya agak sedikit renggang, bumper kirinya dan juga fender. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Karena tipe G TRD Sportivo sudah ada body kit ya di depan, belakang, dan juga side skirt di sini. Lalu ke bagian sisi-sisinya masih terkategori presisi nih, agak sedikit renggang aja di bagian quarter dan bumper belakang nih guys. Di bagian belakangnya mikasennya nih sudah pecah nih guys, jadi harus diganti, sudah dilakban seperti ini. Terus untuk di belakangnya polos, nggak ada sensor parkir, nggak ada wiper juga, spoiler masih oke, stop lamp masih yang kanan nih oke nih guys. Terus di bagian sisi kanannya masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya. Coba di bagian interiornya.
Oke, di bagian interiornya mobil open beat 35 juta masih terlihat cukup oke ya. Memang di bagian armrest door trim udah pasti kusam, wajar. Nah, untuk di bagian jok nih durable bawaan dari pabrikannya, sisanya sih masih oke nih guys. Untuk di bagian plafon pun juga masih cukup. Di bagian layout dashboardnya nih masih oke, masih bersih. Nah, ini wiper ada yang copot satu, ya ini masih minor ya. Cluster meter masih oke. Kulit setir nih masih terlihat cukup oke. Sisanya nih hanya butuh dicuci, dipoles, dan di salon. Ini udah oke banget nih guys. Oke, di depan kita nih ada mobil cuman 30 jutaan. Ini adalah Toyota Agya G TRD Sportivo manual transmission tahun 2014 guys, yang dicari-cari banyak orang, ditanya-tanya di Instagram gua. Nah, ini bentukannya. Sayang nota pajaknya nggak ada. BPKB-nya di 17 hari kerja. Menurut gue eksterior C, interior C mesin terkategori C, cuman akinya soak ya guys, jadi harus di jumper. Ini di open cuman 35 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di balai lelang SmartBeat guys. Sebelahnya lagi nih ada mobil compact Mirage nih, sudah turun harga dari 70-60 sekarang ke 50 jutaan. Kita cek dulu guys. Oke, di depan kita ada Mirage GLX guys, 1200 cc tahun 2012 manual transmission. Pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, di open di 55 juta rupiah. Oke, kalau dari penampakannya mobil city car ini masih terbilang cukup tapi agak kusam ya. Headlamp ini masih terkategori cukup, masih bisa diservis. Yang sebelah kanan nih juga agak sedikit kusam. Belum ada fog lampnya di tipe GLX ini. Untuk di bagian velg ini masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya, tapi agak sedikit baret-baret dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Di bagian sisi sebelah kirinya catnya agak sedikit kusam di panel pintu belakang sebelah kirinya, tapi masih terbilang cukup presisi ya. Hanya di bagian bumper dan quarter belakang sebelah kiri nih sudah renggang dan juga sudah ada cat yang pecah. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang, polos, belum ada sensor parkir. Stop lamp sih masih oke, sudah defogger untuk kaca belakang. Spoilernya juga masih oke nih guys. Lalu kalau kita cek di bagian kanan di belakangnya, ini masih terbilang presisi. Agak sedikit kusam aja, jadi butuh cuci poles lagi guys. Kalau cek di bagian interiornya, nah ini adalah bagian interior dari Mitsubishi Mirage, masih oke, agak sedikit kusam aja, jadi butuh di salon-salon lagi. Door trim, plafon masih cukup lah. Nah, ini kalau kita lihat di bagian setir sudah agak ngelupas, dashboard juga sudah agak kusam. Jadi interior ini cukup tapi harus butuh dipoles lagi biar oke nih guys. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact, ada lagi nih di depan kita nih Mitsubishi Mirage GLX manual transmission 1200 cc dan ini tahun 2012. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Dan ini di open di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih guys, langsung cek di balai lelang SmartBeat. Nah, ini mobil yang dicari-cari banyak orang dengan kondisinya sudah termodif dan terlihat giamik nih guys. Kita langsung cek aja yuk. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Van. Nih kalau nggak salah 1300 cc tahun 2014 nih. Dengan pajak mati di bulan 10 2021 besok, pajak 14 hari kerja. Dan ini eksteriornya masih C, mesin C, dan interiornya juga C nih. Sudah jadi food trucks juga. Nanti kita akan cek nih. Di open cuma di 50 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Grand Max Blind Van yang masih gue bilang mulus ya kalau menurut gue, dan sudah ada beberapa ornamen-ornamen stiker dari bawaan sebelumnya nih. Sudah ada lampu halogennya dan tambahan-tambahan lampu LED lainnya. Headlamp sih agak sedikit kusam tapi masih cukup baik. Nah, di bagian velg sudah dicat warna putih dan kondisi ban masih sekitar 40%-an. Nah, ini kondisi sih masih terbilang mulus, masih oke, tinggal pakai nih kalau menurut gue nih. Dan ini masih ada stiker-stikernya tapi terbilang cukup oke ya. Nih kalau teman-teman mau mesen ini dulu bekas food trucks di sini, dengan kondisinya sih masih cukup oke nih. Nah, ini adalah di bagian belakang. Stop lamp masih oke, ada beberapa tambahan aksesoris lainnya dan ini terlihat lebih oke banget ya, dinamis banget nih kalau menurut gua. Pernah dipasangkan sensor parkir, sudah dibor di bagian belakangnya, cuman hanya satu titik di bagian tengah. Lalu untuk di sebelah kanannya masih presisi dan ini belum ada yang penyok-penyok nih guys. Nih kita langsung lihat bagian dalamnya, sudah ada beberapa tambahan. Oke, kita cek dulu nih di bagian interiornya. Ini masih belum yang ACPS ya, jadi kondisinya masih yang standaran. Joknya juga masih oke banget nih guys. Plafon nih guys masih bersih. Nah, ini tambahannya sudah ada untuk food entertain di sini nih guys. Jadi kalau teman-teman mau cuci, mau bikin kopi segala macam nih sudah ada peralatannya. Nah, ini sudah ada tambahan lah, jadi nggak polos-polos banget. Tulangan juga masih oke, masih keren banget sih kalau menurut gua. Jadi kalau teman-teman mau bangun camper van, mungkin juga bisa nih untuk camper van. Keren banget ya. Cuman yang 1300 biasanya untuk food truck gini, untuk usaha niaga, mungkin izinnya harus dirubah.
Nah ini dia nih guys, Grand Max Blind Van 2014 1300 cc yang sudah jadi food truck seperti ini nih. Keren banget, masih mulus banget. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori C. Memang ini yang tipe standarnya, cuman kita sudah dapat beberapa ornamen di belakang nih. Ada tempat cucinya, ada juga beberapa aksesoris lainnya. Nah ini bisa langsung siap pakai, harganya cuma 50 juta rupiah guys. Pajak masih mati di bulan 10 besok 2021. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit, ada Grand Max Blind Van masih oke banget kondisinya guys. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan nih guys. Berikutnya yang nanyain pickup, di depan kita nih ada pickup. Ini adalah Suzuki Carry FD ya, yang standarnya nih tahun 2021 masih oke banget. Pajak masih hidup sampai Februari 2022 nanti, pajak 21 hari kerja. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, katanya di open di 85 juta rupiah guys. Kita langsung cek kondisinya nih, masih standaran semua, masih mulus ya. Kalau gue bilang headlamp aja masih oke. Ini butuh dicuci lagi, di touch up lagi nih, udah oke banget. Velg masih OEM dari pabrikannya, kaleng seperti ini dengan kondisi ban 60%. Ada beberapa water spotting, wajar di sini dengan kondisi bak. Ini yang standar ya, belum buka samping, cuman masih terkategori cukup nih. Nah ini adalah kondisi bagian belakang, hanya kotor seperti ini. Ada beberapa sedikit karat lah, wajar. Terus di bagian pintu belakang pickupnya ini masih mulus, masih oke. Stop lamp masih oke. Ya ini hanya butuh dicuci aja sih kalau menurut gue untuk siap beroperasional nih guys. Di sisi-sisinya juga belum ada baret-baret atau penyok-penyok yang berarti nih, masih oke banget sih. Lanjut yuk kita cek di bagian interiornya. Door trim aja masih bagus banget nih. Terus layout dashboard masih oke. Terus itu ada kirnya juga masih ada ya. Masih polosan nih guys, belum ada AC-nya, belum ada head unitnya. Untuk di bagian jok juga sudah oke. Sayang nih aparnya sudah nggak ada sih guys. Harusnya 2021 ada aparnya, cuman ini aparnya mungkin sudah diambil ya. Plafon masih oke, masih plastikan juga untuk sun visornya. Hanya butuh di touch up lagi nih, keren lagi nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup FD yang standar ya, tahun 2021 dengan pajak mati di bulan Februari 2022 nanti. Kirinya dan juga BPKB-nya ada guys, jadi langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Ini eksterior masih B, interior B, mesin terkategori B, siap langsung beroperasional. Di opennya cuma di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik mobil operasional, yang nyari secondan tapi masih oke, di Balai Lelang ada nih guys, di depan kita nih guys, Suzuki Carry Pickup FD di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, kita lanjut, kita langsung cek aja dulu screening datanya. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E, manual transmission tahun 2018 dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti. BPKB cuma 7 hari kerja. Eksterior B, interior B, mesin B, di open di 105 juta rupiah guys. Nah ini adalah Brio Satya tipe E, manual transmission. Kalau teman-teman tertarik, masih serba istimewa kalau menurut gua, ada di Balai Lelang. Headlamp masih oke, fog lamp oke, cat bodinya nih juga masih oke. Dan ini butuh dicuci poles lagi biar kelihatan like new nih guys. Velg masih OEM dari bawaan Brio-nya. Kondisi ban masih 60%. Masih terbilang cukup presisi ya di bagian sisi-sisinya atau di bagian nut-nutnya. Lalu kalau kita ke belakang nih, kayaknya stop lamp juga masih oke. Nih 2 titik sensor parkir juga ada di belakang. Spoiler wiper masih ada. Dan ini masih terkategori istimewa sih memang kalau menurut gua. Stikernya pun juga masih ada nih, Brio Satya E. Terus kalau di bagian belakang sebelah kanan nih agak kusam debu-debu aja, tapi belum ada baretan-baretan kasar. Kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior masih bau pabrikan nih kayaknya nih. Di bagian armrestnya juga masih oke. Joknya nih warna beige seperti ini juga agak sedikit kusam ya, cuman nih harus di salon kembali. Masih bawaan pabrikan semua. Dashboard masih oke, cluster meter oke, setir juga oke. Plafon masih cukup baik nih guys. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, ini masih cukup istimewa di depan kita, Brio E-nya guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact nih, di depan kita ada Honda Brio tipe E, manual transmission 2018, pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B, di open di 105 juta rupiah. Harganya masih di bawah harga pasar sih kalau menurut gua. Jadi kalau buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut kita ke belakangnya nih, ada Ignis guys, warna putih. Ini Ignisnya kalau nggak salah yang GS ya. Kita coba cek aja dulu. Oke, di depan kita ada Suzuki Ignis. Ini yang tipe GS 2018, manual transmission, pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di B, di open di harga 127 juta rupiah.
Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah bodi dari Ignis guys, 2018. Kalau menurut gua sih masih oke ya untuk di bagian depannya, cuman ada beberapa cat yang kusam. Headlamp, fog lamp masih oke. Di bagian fender nih sudah ada baret-baret mengarat seperti ini nih, sayang banget nih sudah mengarat dan sudah bintil-bintil seperti ini sih. Terus kalau di bagian sisinya masih terkategori cukup presisi. Nah, di bagian atasnya masih ada roof rail nih guys. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban masih sekitaran 60%. Nah, di bagian belakang stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler masih oke, dan ini masih agak kusam aja jadi butuh dicuci poles lagi guys. Di bagian sisi sebelah kiri ada beberapa baret-baret di over fendernya, tapi sisanya masih terkategori cukup kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Ini ada two tone seperti ini guys, warna putih dan hitam, sporty banget. Di joknya ini masih sarungan dari pabrikannya, cuman agak sedikit sobek-sobek, tapi di trim bawaan pabrik masih oke. Plafon setir masih oke. Interior ini masih terkategori cukup baik nih kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Ignis, di depan kita ada Ignis GS ya, manual transmission 2018. Pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Eksteriornya C, interiornya B, mesin terkategori di B katanya. Di open di harga 127 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Sebelahnya nih ada Avanza, harganya 60 jutaan. Kita coba cek datanya. Oke, yang nyari tipe S Matic, di depan kita ada Toyota Avanza S 2010 automatic transmission. Pajak mati di bulan 10 2021 besok, BPKB 7 hari kerja. Eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 69 juta rupiah. Oke guys, kalau kita cek ini adalah Avanza S automatic transmission dengan eksteriornya sih kalau gue bilang masih cukup ya. Headlamp, fog lamp agak kusam tapi terkategori C, cuman di bagian fog lamp sebelah kirinya sudah tergenang air nih, masuk jadi sudah ada yang pecah. Velg masih OEM dari bawaan tipe S-nya dengan kondisi ban kurang lebih 60%. Sudah ada side skirtnya juga, ada beberapa baretan di bagian cangkang spionnya, tapi di bagian sisi sebelah kiri ini masih terbilang presisi untuk nut-nutnya nih guys. Lanjut di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, backdoornya masih oke, stop lampnya masih oke, wiper spoiler masih oke, dan sudah defogger ya untuk kaca belakangnya karena ini tipe S 1500 cc. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup baik sih, cuman ada beberapa yang bekas repaint, agak kurang apik sih catnya, cuman belum ada yang renggang. Nah, kalau di bagian interior nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Setirnya bawaan dari tipe S seperti ini. Layout dashboardnya agak sedikit kotor. Bagian joknya nih trim bawaan pabrik agak sedikit kusam aja. Automatic transmission. Nah, ini gue suka di bagian plafonnya kalap seperti ini, jadi bersihinnya gampang. Joknya masih lengkap. Cukup lah kalau menurut gue di bagian interiornya. Head unitnya juga sudah monitor double din seperti itu nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang nyari Avanza S. Nah, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza S automatic transmission tahun 2010. Pajak mati di bulan Oktober 2021 besok nih, sebentar lagi nih dengan BPKB 7 hari kerja. Eksterior C, interior C, mesin terkategori DC, dan ini di open cuma 69 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan informasi feeds harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video ini. Support terus channel gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.